Saudara-saudari terkasih, salve, salam sehat untuk kita semua. Dalam Injil hari ini, Yesus menghadirkan perumpamaan tentang domba yang hilang. Jika seorang memiliki 100 ekor domba, dan seekor di antaranya sesat, ia akan meninggalkan yang lainnya dan mencari yang sesat itu. Ketika dia menemukan yang sesat itu, dia akan sangat bergembira, sangat bersukacita. Orang itu bersukacita bukan karena yang 99 ekor itu, tapi karena yang sesat yang telah ia temukan itu. Dan pada bagian akhir perumpamaan, Yesus mengatakan, "Demikian juga Bapamu yang di surga tidak akan menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Lihat, Allah tidak menginginkan satu di antara kita sesat dan hilang. Bukankah Allah begitu baik terhadap kita? Bukankah Allah mau kita selamat? Allah sungguh khawatir bila kita sesat. Allah tidak menghendaki kita sesat, dan Dia tidak ingin bila kita sampai tersesat dan tak tahu jalan pulang kepadanya. Kadang kita bertanya, sungguhkah Tuhan menyertai kita? Kalau Tuhan menyertai kita, seharusnya kita tenang-tenang saja, seharusnya kita aman-aman saja. Seharusnya kita hidup dengan aman dan nyaman tanpa kesulitan, tanpa penderitaan, dan tanpa kematian. Saudara-saudari terkasih, Tuhan memang sungguh menyertai kita. Adanya Tuhan dalam hidup kita membuat kita terjamin bahwa kita tidak akan binasa. Hadirnya Tuhan dan menyertai kita terjamin berada dalam keselamatannya. Bukti Tuhan menyertai kita ada pada misteri inkarnasi, yaitu Allah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Allah mau menjadi manusia untuk membayar semua hutang manusia dan menyelamatkan manusia. Allah memilih menjadi manusia real seperti kita, mau mengenakan tubuh seperti kita, mau hidup bersama dengan kita, mau tinggal dengan kita, mau merasakan seperti apa yang kita rasakan, mau memiliki emosi seperti kita, mau berkomunikasi, berdialog, dan lain sebagainya dengan bahasa kita. Melalui peristiwa inkarnasi, Allah menunjukkan kehendaknya yang kuat untuk menyertai kita dan mencintai kita. Tidak ada ruang dan waktu yang membuat Tuhan terhalang untuk menyertai kita. Penyertaan Tuhan melampaui ruang dan waktu. Tuhan hadir melampaui ruang dan waktu. Tuhan menyertai kita bukan berita hoax, bukan imajinasi, tapi fakta. Tuhan beserta kita adalah fakta iman, adalah kenyataan ilahi. Saya ulangi, Tuhan beserta kita adalah fakta iman, adalah kenyataan ilahi. Tuhan tidak pernah menghadirkan sesuatu untuk menyesatkan kita. Tuhan tidak pernah menciptakan penderitaan, kesulitan, atau hambatan untuk kita. Tuhan juga tidak pernah memberikan kita cobaan-cobaan. Cobaan-cobaan itu milik setan, di mana dia berusaha untuk menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita untuk tidak merasakan dan menyadari penyertaan Tuhan. Bukan Tuhan yang menghadirkan kesulitan, penderitaan, tantangan, dan hambatan-hambatan hidup. Tuhan beserta kita sebelum dan sesudah segala sesuatu terjadi pada kita, serta hadir setelah segala sesuatu itu berlalu dari kita. Tuhan hadir bersama kita sebelum kita mengalami sesuatu, dan Tuhan hadir sesudah kita mengalami sesuatu, dan Tuhan hadir setelah yang kita alami semuanya berlalu. Tuhan hadir bersama kita sebelum kita jatuh dalam dosa, dan Tuhan hadir sesudah kita jatuh dalam dosa, dan Tuhan hadir setelah dosa kita Dia ampuni. Jadi, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, apapun yang menimpa kita, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tidak bisa tidak menyertai kita. Tuhan menyertai semua orang yang menjadi murid-Nya di sepanjang waktu, di sepanjang zaman. Penyertaan Tuhan tidak hanya berhenti oleh perubahan zaman atau perubahan generasi. Saudara-saudari terkasih, terkadang kita berpikir bahwa Tuhan seolah-olah tidak ada dan membiarkan kita berjalan sendiri, membiarkan kita menderita, membiarkan kita binasa. Kita pikir Tuhan seolah-olah lepas tanggung jawab dikala kita jatuh dalam dosa. Sebagai murid Yesus,
keluhan-keluhan seperti ini sepertinya tidak perlu dikatakan. Masalahnya, kita lebih fokus pada apa yang kita alami, pada apa yang kita hadapi, pada masalah, pada persoalan, pada penderitaan, pada kesulitan, dan pada rintangan, daripada merasakan hadirnya Tuhan dalam saat-saat seperti itu. Tuhan tidak tidur. Tuhan bukan penonton, tapi Dia adalah pemeran utama. Tuhan adalah pemeran utama dalam kehidupan kita. Tuhan adalah pemeran utama dalam keselamatan kita. Ketika kita hidup baik pun Tuhan ada bersama kita. Ketika kita jatuh dalam dosa pun Tuhan ada bersama kita. Dan ketika kita sudah Dia ampuni pun Dia ada bersama kita. Sekali lagi, Tuhan adalah pemeran utama dalam keselamatan kita. Tidak ada yang bisa, siapapun Dia, yang dapat menggantikan posisi ini. Hanya Yesus, satu-satunya putra Allah yang bisa menyelamatkan manusia. Karena ketika kita jatuh dalam dosa, kita berhutang pada Allah. Dan hutang itu tidak bisa kita bayar. Hutang itu melilit kita, menekan kita, dan menyengsarakan kita. Yang bisa membayar lunas semua hutang kita, semua kejahatan kita, hanya Putra Allah, Yesus Kristus, Tuhan kita. Yesus mendapat kejahatan kita, kita mendapat kebaikan Yesus. Saya ulangi, yang bisa membayar lunas semua hutang kita, semua kejahatan kita, hanya Putra Allah, Yesus Kristus, Tuhan kita. Yesus mendapat kejahatan kita, kita mendapat kebaikan Yesus. Sebagai orang beriman, kita semestinya bergembira, kita mestinya bersukacita, karena Tuhan selalu menyertai kita. Bersukacitalah senantiasa, karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan sendiri sudah berjanji, Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tuhan memberkati kita semua.